Halo guys, dalam video ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengambilan keputusan dalam organisasi, fase intelijen, model keputusan, dan pilihan. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Serina Sera Patricia Tomoka dengan NIM 220241105 dan Sweet Story Joseph Fartregar dengan NIM 220241171. Untuk fase intelijen ini adalah tahap mengidentifikasi masalah. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, identifikasi masalah organisasi. Kedua, tentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja perusahaan dalam menangani tugas. Pertama, kita mulai dengan fase intelijen. Fase ini fokus pada identifikasi masalah. Di sini kita bertanya apa tujuan perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut menangani tantangan yang dihadapi. Evaluasi performa penting untuk memahami apakah perusahaan sudah berada di jalur yang benar atau perlu melakukan perubahan. Dan selanjutnya untuk model keputusan, di sini model keputusan terdapat 2 poin, yaitu membantu pengambilan keputusan. Poin pertama, model keputusan berfungsi sebagai rumus untuk menyederhanakan masalah. Dan yang kedua, menyajikan hal-hal penting dan hubungan antar elemen. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kita masuk ke model keputusan. Model keputusan berperan sebagai peta atau rumus yang mempermudah kita memahami masalah. Ini menggambarkan elemen-elemen penting serta hubungan antar elemen tersebut. Model sederhana dapat mempercepat dan mengurangi biaya pengambilan keputusan, namun seringkali kurang akurat dibanding model yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah fase pilihan. Memilih opsi terbaik, pemilihan opsi terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Uji opsi melalui simulasi untuk memprediksi hasil. Selanjutnya, fase pilihan adalah saat kita memilih opsi terbaik. Kita akan memilih dari berbagai alternatif yang tersedia. Salah satu cara untuk memastikan pilihan kita tepat adalah dengan menggunakan simulasi, yang membantu kita memprediksi hasil jika kita memilih berbagai opsi. Ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih informasional. Jenis masalah dalam pengambilan keputusan. Masalah terprogram, tindakan berulang, masalah tidak terprogram, situasi baru dan belum pernah dihadapi, masalah semi terstruktur, kombinasi dari kedua jenis masalah. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan berbagai jenis masalah. Ada masalah terprogram, yang merupakan masalah yang berulang dengan solusi yang sudah jelas. Di sisi lain, ada masalah yang tidak terprogram, yang seperti teka-teki baru tanpa jawaban pasti. Di antara keduanya, ada masalah semi terstruktur, yang memiliki berbagai unsur yang sudah kita ketahui, namun membutuhkan analisis lebih lanjut. Kepemilikan masalah. Kepemilikan masalah memastikan ada pihak yang bertanggung jawab. Tanpa kepemilikan masalah, mungkin tidak terselesaikan atau terabaikan. Kepemilikan masalah sangat penting dalam memastikan masalah terselesaikan. Seseorang atau tim harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Tanpa kepemilikan masalah cenderung diabaikan atau dilempar ke pihak lain, sehingga tidak ada solusi yang jelas. Selanjutnya, evaluasi pilihan memastikan solusi yang tepat. Temukan dan evaluasi berbagai opsi. Gunakan analisis, sensitivitas, dan simulasi. Bagaimana jika pastikan solusi bekerja secara efektif dari berbagai skenario?
Setelah kita menentukan pilihan, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Ini melibatkan menentukan alternatif lain dan menguji pilihan dengan analisis sensitivitas serta simulasi. Bagaimana jika dengan cara ini kita dapat memastikan solusi yang kita pilih dapat bekerja efektif dalam berbagai skenario? Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pengambilan keputusan organisasi terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase intelijen membantu kita mengidentifikasi masalah, model keputusan mempermudah kita dalam menganalisis situasi, dan fase pilihan adalah saat kita memilih solusi terbaik. Evaluasi dan kepemilikan juga memainkan peran kunci dalam memastikan solusi diimplementasikan dengan sukses. Demikian presentasi kami mengenai materi pengambilan keputusan dalam organisasi, fase intelijen, model keputusan, dan pilihan. Terima kasih.